Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan pemekaran Papua 30 Juni 2022. Pemekaran meliputi 3 provinsi baru. DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Tengah, dan Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Pegunungan. Bagi Ketua DPR, Puan Maharani, pemekaran ini memungkinkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat Papua. Tentu saja DPR RI akan terus melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan dari undang-undang ini di lapangan. Namun memang harapannya, keinginannya, dan tentu saja cita-cita dari kita semua adalah yaitu tadi yang seperti kami sampaikan, dengan undang-undang ini bisa tentu saja menjamin pemerataan secara ekonomi sosial dengan pembangunan yang ada di Papua dan bisa bermanfaat buat rakyat Papua. Senada dengan Puan, Willem Wandik, Bupati Kabupaten Puncak, Papua, meyakini pemekaran ini berdampak positif bagi masyarakat Papua. Mudah-mudahan dengan adanya daerah ini cepat maju dan daerah ini akan cepat jalan, dan juga rentang kendali pemerintahan, komunikasi juga semua bisa jalan. Dan juga ada disiapkan lapangan kerja sehingga orang Papua bisa mendapatkan. Kami sudah mendengar bahwa hasil dari ini juga ada sepakati bahwa ada 80% untuk orang Papua, 20% untuk orang Papua. Itu CPNS ada penerima, dan juga akan berkembang ke investasi lagi, ekonomi lain. Optimisme dan harapan pada kebijakan pemekaran ini bukan satu-satunya sikap yang berkembang. Sebagian masyarakat yang tidak menyetujui pemekaran bahkan melakukan unjuk rasa. Bukan hanya di wilayah Papua, demo menolak pemekaran Papua juga terjadi di depan Istana Negara, Jakarta. Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib, bahkan menemui Presiden Joko Widodo pada 27 April 2022 untuk menyampaikan aspirasi sebagian masyarakat yang menolak pemekaran Papua. Sebelumnya, Ketua MRP Timotius Murib juga telah menyampaikan aspirasi penolakan kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko. Rakyat Papua tentunya menolak untuk melakukan pemekaran karena kita atau pemerintah masih melakukan moratorium untuk seluruh Indonesia, termasuk Papua. Itu pertama. Kedua, belum ada kajian secara ilmiah semua aspek. Dan ketiga adalah dukungan sumber daya manusia. Dan keempat itu adalah sumber daya PHD. Ini coba lihat, 28 kabupaten kota di Provinsi Papua itu tidak ada PHD. Sama sekali tidak ada. Ketergantungan itu zero, nol, tidak ada. Kecuali Mimika yang ada Freeport ya, Mimika. Tapi kabupaten lain sama sekali. Terus itu mau jadi apa kalau ada pemekaran provinsi? Oleh karena ini masalah yang sangat serius. Untuk segera dipending sampai pemerintah mencabut moratorium baru sekaligus, karena teman-teman di provinsi lain juga membutuhkan pemekaran. Ini yang perlu dipahami oleh pemerintah. Kami sampaikan bahwa kami akan komunikasikan kepada komisi terkait sambil menunggu putusan MK yang mungkin sebentar lagi, sambil menunggu surpres, tentunya dapat dipertimbangkan untuk pembahasannya parsial menunggu putusan MK demikian. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan perbedaan ini adalah hal biasa. Bahkan Mahfud MD mengatakan bahwa lembaga kepresidenan telah melakukan survei yang menyatakan 82% rakyat Papua meminta adanya pemekaran. Dan berdasar kepentingan, di Papua kita mengabulkan untuk 3 provinsi. Papua Barat justru minta agar juga dimekarkan. Nah, kalau ada yang setuju tidak setuju ya biasa. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan itu malah 82% rakyat Papua itu memang minta pemekaran itu, minta mekar gitu. Dan di sana kalau mau bicara setuju tidak yang terbuka ke publik juga sama-sama banyak yang unjuk rasa untuk mendukung, unjuk rasa yang tidak setuju. Kelompok masyarakat yang mendukung pemekaran juga melakukan unjuk rasa. Mereka membentangkan bendera merah putih sepanjang 76 meter untuk menyambut pengesahan RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan. Warga Merauke pendukung pemekaran menyambut gembira penetapan Merauke sebagai ibu kota provinsi hasil pemekaran Papua Selatan.
Fakta bahwa tidak semua masyarakat menolak atau menerima pemekaran daerah otonomi baru memang sebuah hal wajar dalam negara demokrasi. Pendapat yang berbeda memiliki ruang yang sama luasnya untuk bersuara. Masyarakat Papua ya, kita kan undang semua elemen di sana tuh ya, mulai dari pemerintah daerah, kemudian MRP, kemudian DPRP, baik DPRP dan DPR kabupaten kotanya, kemudian panitia pembentukan daerah otonomi daerahnya, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala suku dan segala macam kita undang ya, Pangdam, Kapolda, Kabinda. Jadi saya juga minta supaya tidak ada yang terlewat satupun ya, semua harus bisa yang hadir itu representasi betul-betul semua elemen masyarakat di Papua. Nah dari sana sebetulnya saya bisa menyimpulkan mereka tidak lagi bicara soal terima atau tidak terima, mereka sudah terima ya. Dan ini sudah menjadi sebuah kesepakatan bahwa di Papua itu harus dibentuk 3 provinsi baru. RUU Pemekaran Papua telah ditetapkan. Setiap usaha untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat harus mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Namun, setiap kebijakan memang perlu pertimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaannya agar tujuan kebijakan tersebut sebesar-besarnya memang bermanfaat untuk masyarakat.